Eh, halo, Baca Bata Bos. Bertemu dengan saya Juanda dalam edisi Hot News 13 Desember 2024. Nah, akhir-akhir ini sering ada dalam 2 hari terakhir ini ada beberapa berita yang cukup hot ya di Kepri. Nah, saya akan bacakan berita ini mungkin perkembangan terbaru mengenai anak yang sempat dikeluarkan karena hadiah lombanya dipotong. Ini di Tanjung Pinang kejadiannya di SD 005 Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Nah, dari Kepala Kadisdik Tanjung Pinang, Teguh Ahmad Syafari mengatakan bahwa polemik ini disebabkan adanya miskomunikasi. Miskomunikasi ya. Ya, kita baca lagi ya. Ada miskomunikasi yang mungkin belum tersampaikan dan saya menyarankan mereka sering duduk berdua. Wah, Pak Kadis menyarankan 2 orang ini antara orang tuanya anak yang menang lomba dengan kepala sekolahnya itu duduk berbarengan, duduk berdua. Dia juga membantah adanya upaya pemotongan hadiah sebesar 50% dilakukan oleh pihak sekolah. Selain itu, upaya mengeluarkan JS dari SD 005 itu juga tidak benar. Nah, Pak Kadis juga bilang bahwa terkait anak yang dikeluarkan itu tidak benar karena masih dalam proses masa ujian sehingga proses perpindahan itu tidak bisa dilakukan. Bantahan ini juga keluar dari kepala sekolah itu sendiri, mengatakan belum keluar jadi mau memindahkan itu tidak gampang katanya. Jadi soal kasus ini sudah clear ya bahwa katanya ada miskomunikasi antara kedua belah pihak katanya. Miss ya. Baik. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini berita di Batam. Ratusan buruh gelar aksi di kantor Disnaker Batam tuntut kenaikan upah layak dan upah sektoral. Seperti diketahui bahwa upah UMK itu atau UMP itu naik cuma 6,5%. Dengan angka itu, maka UMK Batam itu di posisi 4,999 poin sekian. Nah, kita tunggu nih keputusan dari Pemprov karena yang sudah keluar itu baru dari UMP, sedangkan untuk UMK masih menunggu dari keputusan dari Gubernur. Pemko Batam tuntaskan pelebaran jalan Bengkong Sagulung di 2025. Nah, beberapa jalan Bengkong dan Sagulung itu masih ada yang belum dilapisi oleh aspal, ada beberapa yang masih belum sempurna dan Pemko Batam berjanji akan memuluskan atau akan menyelesaikannya di 2025. Antisipasi lonjakan akhir dan awal tahun, Pelni tambah kapasitas dengan KM Ngapulu. Wah, ini kayaknya Nataru ini, mudik Nataru, Natal dan Tahun Baru ini jumlah penumpang cukup tinggi sehingga Pelni menambah kapasitasnya dengan mengoperasikan KM Ngapulu. Nah, ini yang cukup viral juga ini. Kejadian di Teluk Bakau, ada salah satu pengusaha yang mengancam, saya klarifikasi, bukan mengancam, tapi yang mengatakan bahwa akan menyikat Dewan. Nah, ini dari pihak PT-nya sudah meminta maaf atas insiden tersebut. Namun, dari DPRD Batam menuntut klarifikasi atas ucapan pengusaha tersebut saat berbicara dengan masyarakat. Lalu juga trafik penerbangan proyeksikan naik, Bandara Hang Nadiem tambah rute penerbangan Nataru 2025. Nah, ini tadi ada tambahan rute, Pelni juga ditambah ada lagi rute penerbangan. Nah, bagi yang mau liburan atau mau merayakan Natal di kampung halaman, siap-siap pesan tiket dan Hang Nadiem sudah tambah rute dan sehingga memudahkan untuk yang mau Nataru. Ziarah tahunan ke makam Nong Isa, simbol penghormatan di hari jadi Batam ke-195. Tak lama lagi nih warga Batam harus tahu nih, Batam akan memasuki usianya ke-195. Nah, ziarah tahunan ke zuriatnya makam Nong Isa ini menjadi suatu hal yang biasa dilakukan setiap menjelang di awal Desember. Nah, ini itu sudah dilakukan. Lalu Pemko Batam targetkan stunting di bawah 10,8% pada 2024.
Dan nih, dari wali kota Batam terpilih dan juga masih wakil wali kota Batam saat ini, Amsakar Ahmad ajak masyarakat bersatu pasca pilkada. Nih, Pak Amsakar sempat ngomong di podcastnya Batam Pos bahwa kebersatuan itu penting, dan juga dari Pak Rudi yang juga kontestan di pilkada Kepri juga mengatakan kebersatuan sama-sama itu adalah penting, dan dia juga mengatakan sudah menerima juga kekalahan tersebut. Lalu dari Batu Aji, Bakamla siap pindahkan markas zona barat baru di Sitokok pada tahun 2025. Ada markas baru dan Bakamla akan menempatinya di sana. Distrik Batam persiapkan implementasi mata pelajaran coding dan AI mulai tingkat SD. Wah, ada coding dan AI. Tapi ini penting juga nih, meskipun nantinya masyarakat anak-anak SD itu belajar soal coding, AI, kalau cuma belajar teori aja tidak cukup, perlu belajar prakteknya. Dan Distrik tentunya harus mempersiapkan juga komputer-komputer yang mumpuni, yang bisa mempelajari coding dan AI secara baik. Dan tentunya di SD harus ada lab-lab komputer yang bisa oke banget itu lab-lab komputernya, sehingga bisa belajar coding dan AI. Rayakan HUT ke-19 Bakamla, zona barat beri makan bergizi gratis ke para murid di Sagulung. Wah, nah, ini berita terakhirnya nih. Nah, bagi warga Batam, bagi masyarakat yang sudah yang sudah mau membaca berita terupdate bisa di laman batampos.co.id, dan juga bisa melihat videonya di media sosialnya Batam Pos. Ada Batam Pos di hampir semuanya sih, tinggal searching aja Batam Pos maupun di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, dan lain-lainnya. Tinggal searching Batam Pos, ketemu itu nanti itu Batam Pos. Nah, sebelum saya menutup Hot News sore ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembaca Batam Pos, dan terima kasih banyak juga yang sudah berlangganan koran Batam Pos. Dengan Anda berlangganan, akan membuat kami terus memberitakan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang informatif, dan tentunya dipercaya. Karena setiap informasi yang diolah oleh Batam Pos tentunya dengan kaidah-kaidah jurnalisme yang baik dan benar. Dan pastinya informasi itu no hoax ya teman-teman. Teman-teman. Oke, pembaca Batam Pos, saya Rizka Juanda, pamit undur diri dan salam redaksi.